menerima ilmu hari ini. Semoga kalian para siswa-siswi siap untuk menambah ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu ibarat sebuah senjata. Semakin kita banyak senjata, semakin kita mudah untuk menaklukkan siapapun. Dan semakin banyak kita punya senjata, semakin mudah kita untuk menjalani aktivitas apapun. Makanya analogi sebuah ilmu itu seperti sebuah senjata. Kenapa seperti sebuah senjata? Bayangkan ketika orang itu hanya punya palu, mau makan adanya palu, piringnya hancur pasti. Mau masak adanya palu, ya sudah kompornya bisa hancur. Ya, mau nulis adanya palu, ya sudah bukunya bisa robek semua. Makanya ilmu palu itu kan dianggap setiap permasalahan, dianggap semua hal yang menimbulkan ketidaknyamanan itu adalah sebuah paku. Makanya semua akan dipukul. Makanya jadilah siswa yang selalu haus akan ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga ketika kita mendapatkan problem masalah, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Ketika kita melihat orang lagi galau, ya kita berikan mereka harapan. Ketika kita melihat orang lagi GR, lagi sombong, nasihati dia. Bukan sebaliknya, orang lagi GR, kalian beri harapan. Justru semakin GR, semakin sombong dia. Itulah artinya sebuah ilmu. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang ilmu sosiologi. Kita akan berkenalan dengan ilmu sosiologi. Seperti apa sih ilmu sosiologi itu? Marilah kita simak video berikut ini. Oke, siswa-siswi sekalian, kelas 10 yang insya Allah selalu mendapatkan naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, siswa yang cerdas, kreatif, dan semoga selalu inovatif dan solutif. Bertemu lagi dengan sosiologi. Di pertemuan kali ini, kita akan mengawali materi dari KD 3.1. Apa sih isi KD dari 3.1 ini? KD 3.1 dalam materi sosiologi untuk mengawali materi kelas 10 itu berisi tentang memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat. Dalam KD ini itu nanti akan kita lalui dalam beberapa pertemuan. Khusus hari ini kita akan belajar pada salah satu indikator dari KD ini. Apa indikator itu? Yaitu menjelaskan pengertian dari sosiologi. Istilah kata sosiologi, ya, jadi istilah kata sosiologi itu berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Sosius itu artinya teman atau kawan, ya, itu berasal dari bahasa Yunani, ya, sosius dan logos itu. Sosius artinya teman atau kawan, dapat juga diartikan sebagai pergaulan hidup manusia. Sedangkan logos itu berbicara atau mengajar, lebih umum dikatakan oleh masyarakat yaitu sebagai ilmu. Penggunaan istilah sosiologi sendiri yang berasal dari dua kata sosius dan logos tadi itu pertama kali disampaikan oleh Auguste Comte. Auguste Comte itu merupakan bapak sosiologi, ya. Istilah sosiologi ini yang berasal dari kata sosius dan logos muncul pertama kali tahun 1839. Makanya di sini dikatakan sebagai abad 19. Abad 19 itu tahun berapa? Tahun 1801 sampai tahun 1900. Ya, ini abad ke-19. Jadi tepatnya tahun 1839 Auguste Comte itu menyampaikan istilah sosiologi untuk pertama kalinya. Pada keterangannya, ada sebuah paragraf dalam buku pelajaran ke-47, buku yang dikeluarkan oleh Auguste Comte dalam kuliah filsafat, yang menyatakan
Di sana ada kata sosiologi. Sosiologi sendiri itu oleh Auguste Comte itu dilepaskan dari filsafat, makanya dia berdiri sebagai ilmu sendiri, lepas dari ilmu filsafat yang awalnya digeluti oleh Auguste Comte. Ilmu sosiologi digunakan sebagai upaya problem solving, pemecahan masalah-masalah yang terjadi di Eropa saat itu. Untuk lebih jelasnya nanti setelah indikator ini kita akan belajar tentang indikator sejarah perkembangan sosiologi. Tapi sekarang kita lanjut ke masih pengertian sosiologi. Sosiologi itu secara sederhana berarti ilmu tentang hubungan antar teman. Itu secara sederhana. Dan biasanya secara umum sosiologi itu banyak yang mengatakan sebagai ilmu tentang masyarakat. Sedangkan dalam arti luas, sosiologi sendiri bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Jadi, apa sih sebenarnya sosiologi itu? Dari beberapa pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya sosiologi itu merupakan ilmu masyarakat atau dikenal sebagai ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat, tidak sebagai individu terlepas dari golongan atau masyarakat. Ya, kalau individu itu merupakan bagian dari kajian psikologi. Sosiologi itu individu tapi terkait dengan individu lain atau masyarakat, serta ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agama, tingkah laku, dan kesenian atau kebudayaan masyarakat. Itulah yang dikatakan sebagai sosiologi. Anda bisa belajar tentang sosiologi, itu merupakan studi ilmiah sebenarnya. Diawali dari filsafat tadi, kemudian dia melapaskan diri menjadi studi ilmiah, terutama dia belajar tentang perilaku sosial, kelompok sosial manusia yang fokus pada hubungan sosial. Hubungan tersebut biasanya mempengaruhi pola hubungan perilaku antar individu serta cara masyarakat berkembang dan berubah. Itulah sekilas dari pengertian sosiologi. Harapannya dari sini kalian bisa mampu setidaknya paham sebenarnya apa itu sosiologi, tujuan kita belajar sosiologi itu apa toh, dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar latar belakang sejarah terbentuknya ilmu sosiologi itu seperti apa. Kita akan pelajari itu selanjutnya. Mungkin untuk KD 3.1 terutama indikator pengertian sosiologi sampai di sini ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalian itu bisa, asalkan kalian itu terbiasa. Makanya terbiasa untuk belajar, terbiasa untuk membaca, karena ide kreatif, inovasi dan kreativitas itu tidak bisa muncul dengan sendirinya tanpa diasah lebih dulu. Sekian, semoga kalian adalah anak-anak hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.